Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP IT Gamel Akhlak kelas 8. Apa kabarnya semua? Semoga kalian, kita semua dapat selalu dilindungi oleh Allah dan sehat selalu, dihindari dari segala penyakit yang ada. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 8 bersama Miss Tami. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan kalian semua meskipun kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi masih terpisah dari layar laptop, handphone, atau dan sebagainya. Semoga tidak mengurangi semangat kita semua dalam mencari ilmunya Allah, yaitu ilmu matematika ya, salah satu bagian dari ilmunya Allah, karena memang yang ada di bumi ini pasti punya Allah gitu. Ya, anak-anakku semua, pekan lalu kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Alhamdulillah hasilnya cukup membanggakan. Miss Tami bangga sama kalian, walaupun memang ada di antara kalian yang masih di bawah KKM. Semoga bisa nanti diperbaiki saat remedial. Bagi yang sudah di atas KKM nantinya, semoga nilai kalian tetap akan meningkat terus dan tidak menurun menjadi di bawah KKM ya. Amin ya robbal alamin. Dan terus pertahankan prestasi kalian. Baik anak-anakku sekalian, untuk pekan ini kita akan melanjutkan bab yang baru, yaitu statistika. Statistika ini adalah ukuran pemusatan data ya. Nanti jadi ada data-data yang akan diolah dan dicari rata-ratanya, nilai tengahnya, dan sebagainya. Nah, ini sudah pernah di SD, kita hanya mengulang saja ya. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Tujuan pembelajaran pada pekan ini adalah menentukan mean, menentukan rataan gabungan, menentukan nilai median, menentukan nilai modus, dan menentukan nilai jangkauan atau rentangan ya. Ini ada mean, ada rataan gabungan, ada median, ada modus. Nah, ini tidak asing ya, sudah pernah beberapa dipelajari di SD. Kita lanjut. Ini materinya ada mean, nilai rata-rata, modus, nilai frekuensi tertinggi atau nilai yang paling sering muncul, kemudian ada median, nilai tengah, dan adalah jangkauan. Mean yang pertama kita akan bahas yaitu rata-rata. Rata-rata dari sekumpulan data, yaitu jumlah datanya dibagi dengan banyaknya data dan dilambangkan dengan huruf X bar ya. X bar besar boleh, X bar kecil boleh. Kita lanjut, ini rumus mean. Nah, dia kan datanya X1, X2 ini data yang dimisalkan oleh variabel X ya, yang tidak diketahui nilainya, jadi bisa diganti oleh angka berapapun. X bar sama dengan X1, X2, X3 dijumlahkan sampai dengan Xn tergantung di soal per N. N itu adalah banyaknya data yang ada. Selanjutnya contoh 1 ada di buku paket halaman 309, bisa dibuka. Misalkan 10 kotak tertutup. Kotak pertama dan kelima masing-masing berisi 1 buah jeruk, kotak kedua 4 dan 7, dan kotak 10 berisi 3 buah jeruk. Kotak ketiga berisi 6 jeruk, kotak ke-6 dan kotak ke-6 berisi 7 jeruk, kotak ke-8 dan kotak ke-9 berisi 8 buah jeruk ya. Maka tentukan mean dari data tersebut. Dari soal cerita ini kita bentuk menjadi tabel ya, biar lebih mudah, yaitu kotak ke-1 1, kotak kedua isinya 3, kotak ketiga 6, kotak keempat 3 jeruk, kotak kelima isinya 1 jeruk, kotak ke-6 7 jeruk, kotak ke-7 3 jeruk, kotak ke-8 8 jeruk, kotak ke-9 8 jeruk, dan kotak ke-10 adalah 3 jeruk. Maka meannya adalah kita jumlahkan jumlahnya ya, jangan kotak ke-nya, bukan, jumlahnya. Jadi 1 tambah 3 tambah 6 tambah 3 tambah 1 tambah 7 tambah 3 tambah 8 tambah 8 dan tambah 3 per jumlah kotaknya. Banyaknya kotak. Nah, banyak kotak tadi ada 10, berarti per 10. Maka sama dengan ini dijumlahkan 1 tambah 3 tambah 6 dan seterusnya, hasilnya 43 per 10. Maka hasilnya adalah 4,3.
maka meannya adalah 4,3. Ini ya contoh yang ada di buku paket kalian. Selanjutnya, contoh yang kedua, ini ada berupa tabel yang berisi sekelompok siswa sebanyak 30 orang memperoleh nilai ulangan matematika seperti tabel frekuensi di samping. Tentukan rataan hitungnya. Nah, ini nilai 5, 6, nilainya ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Frekuensinya 1, 5, 10, 7, 4, 3 ya. Jadi nilai 5 frekuensinya 1. Maksudnya apa? Nilai 5 ada 1 orang. Nilai 6, 5 orang. Nilai 7, 10 orang. Nilai 8, 7 orang. Dan nilai 9, 4 orang. Serta nilai 10 adalah 3 orang. Nah, kita akan cari rata-ratanya. Kalau dijabarkan, ini akan membentuk tulisan seperti ini. Apa namanya? Sebentar, coba ya. Nggak bisa. Jadi 5 kemudian ditambah 6 gitu ya. Ditambah 6-nya sebanyak 5 kali. Nah, ini kan panjang ya. Maka nanti dibuatkan tabel seperti ini gitu. Hanya menggunakan tabel, jadi lebih mudah. Kalau dijabarkan seperti ini dia akan sangat lama gitu ya. Maka nanti nilai cara menghitungnya adalah seperti ini. Jadi nilai 5 kan tadi ada 1 orang, berarti 5 kali 1 ditambah 6 kali 5 ditambah 7 kali 10 ditambah 8 kali 7 ditambah 9 kali 4 ditambah 10 kali 3 per frekuensinya 1, 5, 10, 7, 4, dan 3 gitu ya. Maka hasilnya adalah 227 dibagi 30, yaitu 7,6. Nah, sekarang masuk ke rataan gabungan. Kalau rataan gabungan, ini soalnya ada rumusnya adalah X bar gab sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 per N1 ditambah N2. Ada di contoh soal buku paket halaman 328, latihan ya, ini nomor 8. Soalnya adalah sebuah kelompok belajar mula-mula terdiri dari 3 siswa. Nilai rata-rata ulangan matematika ketiga siswa tersebut adalah 7,5. Jika anggota kelompok belajar tersebut bertambah ya, tadinya 3. Kemudian bertambah 2 siswa dengan nilai rata-rata 7. Nah, berapa nilai rata-rata ulangan matematika sekarang setelah anggotanya bertambah menjadi 5 siswa? Nah, ini ya, X bar 1 7,5, tadi yang rata-ratanya 7,5, banyak siswanya ada 3. Kemudian yang rata-ratanya 7, jumlah siswanya ada 2. Kemudian ditambahkan ya, tadinya 3 ditambahkan ke kelompoknya adalah 2 siswa lagi. Maka yang ditanyakan adalah X bar gabungan setelah ditambahkan oleh 2 siswa. Maka X bar gabungan adalah X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 per N1 ditambah N2. Maka 7,5 masukkan ya angkanya, 7,5 dikali N1, N1-nya 3 ditambah 7 kali 2 per 3 tambah 2. Kemudian X bar gabungannya berarti 7,5 kali 3, 22,5 ditambah 7 kali 2, 14 per 5. Berarti X bar gabungan sama dengan 36,5 per 5. Hasilnya adalah 7,3. Maka X bar gabungan setelah ditambahkan 2 siswa tadi yang rata-ratanya 7, nilai rata-rata gabungannya adalah 7,3. Baik, kita lanjutkan. Median yang kedua, median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data itu yang diurutkan. Ingat-ingat, kalau tadi rata-rata tidak perlu diurutkan, tidak apa-apa, tapi kalau median harus diurutkan. Bila banyaknya data ganjil, maka median akan diperoleh tepat di tengah-tengah kelompok. Tapi kalau mediannya genap, banyaknya datanya genap, maka median akan diperoleh dari setengah jumlah dua bilangan yang berada di tengah-tengah setelah diurutkan. Apa maksudnya? Mari kita lihat contohnya ya. Nah, ini rumusnya Miss Tami tuliskan. Median adalah data ke N tambah 1 bagi 2. Contoh pertama, banyaknya bilangan adalah genap. Nah, ini coba genap ya. Nah, kita pakai perhitungan dulu, pakai ini dulu.
pakai rumus n tambah 1, data ke n tambah 1 sama dengan 2. Ini kan ada genap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu disebut angka genap kan, 6. Banyaknya data 6, maka n sama dengan 6, maka median adalah data ke 6,1. Ya, data ke 6 tambah 1 bagi 2, yaitu data ke 3,5. Data ke 3,5 siapa? Nah, ini kita hitung 1, 2, 3 di sini kan. Nah, 0,5 berarti setengah. Setengah dari atau setengahnya atau antara 7 dan 8. Maka kita jumlahkan 7 tambah 8 dibagi 2, yaitu 15 bagi 2, 7,5. Maka median lah jadinya median adalah 7,5 gitu. Nah, kalau ganjil seperti ini. Nah, ini kita tambahkan satu angka di depannya adalah angka 3. Berarti jumlah banyaknya data adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, maka n-nya 7, berarti mediannya adalah data ke 7 tambah 1 bagi 2. Berarti data ke 4. Ya, 8 bagi 2, 4. Jadi data ke 4. Kita hitung data ke 4, 1, 2, 3, 4. Berarti mediannya adalah data ke 4, yaitu 7. Itu ya. Kemudian selanjutnya contoh ketiga. Tentukanlah median dari data-data berikut. Nah, ini kita coba pakai kotak-kotak ya. Tadi kalau dia ganjil, maka dia terletak tepat di tengah. Nah, ini kita bagi 2. Nah ya, kita bagi 2. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kita bagi 2, di kiri 4, kanan juga 4. Maka tepat di tengahnya. Median adalah 13. Nah, kalau genap, nah dia letaknya di antara. Nah, ini ya, di antara 50 dan 60 nih. Ya, maka ini kita jumlahkan, mediannya adalah setengah dari 50 tambah 60, atau kamu tambahkan baru dibagi 2 sama aja. Maka mediannya adalah 55. Kemudian selanjutnya adalah modus. Modus adalah sekumpulan data yang mungkin ada 1, 2 atau lebih. Gitu ya. Jika pada data tersebut jumlah datanya sering muncul ada yang sama. Jadi modus itu bisa 1, bisa 2 atau lebih jika pada data tersebut jumlah data yang sering muncul ada yang sama. Tapi kalau semuanya sama berarti modusnya tidak ada, gitu ya. Contoh 1 misalnya modus data berikut ini. Nah, ini yang tadi ya, 9 itu yang paling sering muncul adalah 9. Coba kita lihat ya. Nah, ini yang A. Yang A itu 9 muncul 3 kali ya. Yang lainnya tidak ada yang sampai 3 kali. Berarti 9 adalah modusnya. Yang B data yang paling sering muncul adalah 25 dan 26. Nah, kita coba lihat 25 dan 26 ya. 22, 26, 26 muncul 2 kali, 25 muncul juga 2 kali. Yang lainnya tidak ada yang muncul lebih dari 2 kali ya. Jadi 22 muncul sekali, 26 2 kali, 25 2 kali, 24 sekali, gitu. 23 sekali, 25 2 kali, 27 sekali, 26 2 kali, 28 1 kali ya. Maka yang paling banyak muncul adalah data ke 25 dan 26. Data 25 dan 26. Maka modusnya adalah 25 dan 6. Yang selanjutnya adalah jangkauan dan kuartil ya. Jangkauan itu ini tidak ada di buku tulis, di buku paket kalian, boleh ditambahkan ya. Jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil ya. Kuartil adalah kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama, ini tipe ya, kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga adalah Q3. Kuartil pertama disebut kuartil bawah, kuartil kedua disebut kuartil tengah atau median, dan kuartil ketiga disebut kuartil atas atau Q3 gitu ya. Ini contoh soalnya, ada data 7, 6, 8, 9, 8, 7, 8, 6, 7, 9, 6. Nah, ini kita harus urutkan dulu ya untuk mencari si kuartil. Tentukan jangkauan Q1 yang B, Q1, Q2, Q3. Maka jangkauannya adalah yang paling besar 9 dikurang 6 sama dengan 3. Kemudian kuartilnya adalah kita urutkan menjadi 6, 6, 6, 7, 7, 7 gini ya. Kemudian, nah ini kita kotakkan lebih mudah sehingga terlihat bahwa yang paling tengah itu adalah Q2. Jadi carinya Q2 dulu, yaitu 7 ya. Karena apa 7? Walaupun di antara 7 dan 7 ya, kita tambahkan 7 tambah 7, 14 bagi 2, yaitu hasilnya 7.
Nah, yang sebelah sini kita cari tengahnya, ini tengahnya yaitu Q1. Q1 terletak di antara 6 dan 7, maka Q1 adalah 6 tambah 7 bagi 2 yaitu 6,5. Begitu juga di Q3. Q3 adalah yang atas, kita tambahkan bagi 2. Seperti itu ya, 8 tambah 8 bagi 2 sama dengan 8.